wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rosmala Dewi sudah memberikan waktu untuk saya mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Selama ini Ibu sebagai pemimpin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Identifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral ini. Dilema etika itu menurut saya masalah yang sama-sama masalah itu bertentangan, tetapi dia sama-sama memiliki nilai kebajikan, mengandung nilai kebajikan. Tapi kalau bujukan moral itu masalah yang sebenarnya itu salah, tetapi karena kebiasaan akhirnya dikerjakan seperti itu, dianggap menjadi suatu kebenaran, padahal itu kita tahu bahwa masalah itu salah. Ya, baik. Dari dilema etika dan bujukan moral nih, kita lebih khususnya kepada dilema etika. Untuk sekarang Ibu, untuk pengambilan keputusan, kalau misalnya di sekolah Ibu, kira-kira kalau saya boleh tahu, ada tidak Bu kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Selama saya bertugas di sekolah ini ya, sudah ke 5 bulan ya, saya lihat memang ada masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Kalau masalahnya seperti ini ya, kita kan namanya di sekolah kita punya aturan ya. Nah, tapi kan itu ada salah satu dari tenaga honor kami, nah, seperti itu, yang tidak mematuhi aturan, seperti sering datang telat, jadi menurut kami ini termasuk, saya golongkan termasuk dilema etika, karena saya sudah konfirmasi ke beliaunya, dia datang telat itu karena mengurus orang tuanya. Jadi di sini saya melihat pada masalah ini sama-sama memiliki nilai kebajikan. Di satu sisi dia harus mengikuti aturan sekolah kan, harus patuh pada aturan sekolah. Di satu sisi karena beliau kepatuhan terhadap orang tua. Jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, berarti ada kasus di sekolah Ibu terkait tenaga kependidikannya yang sering datang terlambat ya. Selama beberapa bulan Ibu adakan observasi, kira-kira putusan apa yang Ibu ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kependidikan Ibu tersebut? Awalnya kami pernah memanggil beliau berbicara face to face seperti itu ya, mengenai kenapa beliau sering datang terlambat. Tapi itu tadi yang kami dapatkan bahwa keluarnya karena beliau mempunyai orang tua yang sudah tua dan kondisinya juga tidak sehat, stroke seperti itu. Jadi beliau setiap pagi harus sudah menyiapkan makan seperti itu, belum lagi mengurusi anak-anaknya kan, kemudian harus memandikan dulu orang tuanya, sudah selesai barulah beliau bisa berangkat ke sekolah seperti itu. Jadi pernah kami lakukan seperti coaching klinik lah, kita bersama beliau. Kemudian saya lihat waktu itu di awal itu belum ada juga perubahannya, belum ada. Jadi sampai pernah kami bawa juga ke forum rapat seperti itu ya, karena hal ini menimbulkan kecemburuan juga dari kawan-kawan yang lain. Kenapa dia harus bisa datang terlambat, sementara kan akhirnya kan kita takutnya ini akan berimbas kepada teman-teman yang lain. Jadi akhirnya setelah kami coaching ini, tapi belum juga ada menemukan titik terangnya seperti itu, kami bawa ke forum. Jadi di forum rapat itu kita juga mendengarkan, jadi bukannya beliaunya mendengar sendiri dari guru-guru lain, apa komentar guru-guru tentang keterlambatan beliau ya. Jadi beliau juga bercerita kepada guru-guru kenapa beliau terlambat, latar belakang kenapa penyebab beliau terlambat. Jadi tapi kita kan namanya siswa kerja, aturan tetap aturan, walaupun ada toleransi seperti itu, tetap ada kebijakan, tetapi kadang tidak harus
tidak harus terus menerus kita kasih seperti itu ke toleransinya. Ada juga kalanya kita harus bersikap tegas karena ini akan berimbas kepada kawan-kawan lain. Jadi kemarinnya sempat kami tegur, kami buat surat peringatan pertama buat, tapi alhamdulillah setelah SP2 muncul itu sedikit-sedikit sudah ada perubahan. Baik, untuk menjalankan suatu keputusan Bu, dari seorang pemimpin kan tentunya tidak hal yang mudah ya Bu ya, untuk menjalankan baik dari segi pemimpin, baik dari di sekolah maupun rekan-rekan sejawat ataupun warga yang ada di sekolah. Nah, terkait keputusan yang Ibu ambil, tantangan apa yang Ibu tantangan apa dalam mengambil keputusan kasus dilema etika yang tersebut yang menurut Ibu agak sedikit bertentangan dengan situasi dan kondisi dengan kondisi akhir yang diketahui bahwa dia memang mengurus ibunya. Nah, seperti apa? Ada nggak tantangan dalam penyelesaian kasus yang Ibu lakukan? Setiap kita ingin melakukan kembalikan atau menegakkan suatu aturan, tetaplah pastilah ada tantangan. Karena di sekolah, satu sekolah kita memiliki banyak bawahan, banyak pegawai, mungkin mereka juga punya masing-masing pemikiran masing-masing dan punya kepentingan masing-masing seperti itu. Jadi tantangan itu pasti ada, terutama datangnya dari beliaunya sendiri, dari kemudian ada juga dari pihak keluarganya seperti itu. Seperti ada datanglah suaminya ke sekolah seperti itu kan, menyatakan Bu gimana, ini kan juga dijelaskan bahwa beliau ini terlambatnya alasan ini. Tapi saya tetap menyatakan bahwa kami tetap ada toleransi, tetapi toleransi itu tidak harus panjang. Misalnya kalau keterlambatan cuma sampai di 5 menit atau di 10 menit kami masih bisa toleran. Tapi kalau sudah sampai setengah jam seperti itu tidak ada toleran, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Karena ini berimbas kepada kawan-kawan yang lain, akhirnya memunculkan kecemburuan sosial. Itu sudah kami jelaskan. Ya, alhamdulillah sih, walaupun itu awalnya saya anggap itu tantangan, tapi alhamdulillah beliaunya, keluarganya juga mau mengerti. Ya, baik Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu? Kalau dukungan sih banyak, terutama dari keluarga ya. Namanya kita berkeluarga, apalagi seorang ibu, ketika dia ada problem atau masalah di sekolah, kadang-kadang kita curhat juga kan ke suami seperti itu, dia memberikan solusi. Selain dari keluarga juga ada dari teman-teman sejawat seperti itu, rekan-rekan kerja kan, yang membantu, memberi dukungan ketika terjadi permasalahan yang pelik di sekolah kita. Jadi dari teman-teman, dari pihak dinas juga termasuk mendukung untuk pengatasan masalah. Baik Ibu, pengambilan keputusan tentunya ada berbagai aspek dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan Ibu mungkin ada yang memberikan preferensi bahwa penyelesaian harus seperti ini, ada juga masukan dari seperti ini, dan itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira Bu, dalam Ibu mengambil keputusan itu langkah-langkah apa saja yang kiranya yang efektif yang Ibu terapkan dan itu akan berimbas kepada keputusan yang Ibu ambil, dan itu keputusan dapat Ibu pertanggungjawabkan? Setiap keputusan dari pemimpin harus kita pertanggungjawabkan, karena ini akan berimbas kepada jangka panjang seperti itu. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan itu cara efektifnya yang kami ambil mengacu kepada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Walaupun di lapangan kadang terjadi benturan-benturan ya, di lapangan terjadi benturan-benturan atau tantangan-tantangan seperti itu kan. Tapi kita walaupun tidak keseluruhan kita mengacu pada ke 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah itu, tapi minimal kita sudah menjalankan beberapa dari step-step itu kan. Ini seperti yang kasus yang ada di sekolah kami ini, kami
berdasarkan rasa peduli, kemudian berdasarkan peraturan. Jadi di situ juga kami mengacu kepada 4 paradigma itu tadi. Terus ini juga masalah ini juga kan berada pada paradigma individu dan kelompok. Ya. Kemudian makanya langkah-langkahnya juga, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini juga kami sudah melakukan uji legalitas seperti itu ya. Apakah masalah ini bertentangan dengan hukum atau kalau masalah yang saya lihat ini dia kayaknya uji institusi ya yang mengacu kepada kode etik seorang pegawai. Berarti ada beberapa bahan pertimbangan ya Bu yang dijadikan pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 9 upaya pengambilan keputusan dan kemudiannya. Ya baik Ibu, dari keputusan yang Ibu ambil tadi kira-kira dalam Ibu mengambil keputusan apakah hari itu juga atau saat itu juga atau perlu beberapa waktu dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan memang tergantung situasi dan kondisi. Jika masalah itu memang urgent dan membutuhkan penyelesaian cepat dan langsung diselesaikan di tempat. Tapi jika permasalahan itu berimbas dan juga berimbas kepada orang banyak seperti itu, seperti kasus yang tadi kan, kalau kita sudah lakukan coaching pemanggilan tapi ternyata belum ada juga respon seperti itu, maka kita bawa ke forum rapat seperti itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Baik Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir saya terkait Ibu sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Kalau pembelajaran selama ini yang bisa saya ambil dari ketika mengambil keputusan seperti itu ya, pembelajarannya bahwa setiap seorang pemimpin memang harus mempunyai toleransi kebijakan, walaupun memang aturan tetaplah aturan, tetapi seorang pemimpin harus memiliki kebijakan. Tidak semua masalah harus menurut pada aturannya, tetapi kita harus memiliki toleransi seperti pada kasus yang mengandung dilema etika ini. Di situ juga bermain toleransi. Kemudian seorang pemimpin juga harus bisa melihat sejauh mana permasalahan itu berimbas kepada orang lain, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, bahwa penyelesaian masalah harus benar-benar tuntas, jangan sampai mengambang seperti itu. Kalau tidak tuntas maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Jadi permasalahan harus diselesaikan dengan tuntas. Untuk penyelesaiannya tergantung dengan kondisi lingkungan, tergantung pada situasi dan kondisi permasalahan dan juga tergantung pada waktunya. Jadi tapi pengambilan tetap kami merujuk kepada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, walaupun pada kenyataannya di lapangan kadang tidak semua aturan atau prosedur itu harus kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas wawancara ini, sudah meluangkan waktu juga. Diharapkan nanti dalam pengambilan keputusan nanti Ibu selalu memberikan yang terbaik, terlepas itu ada aspek rujukan moral sesuai dengan pegangan Ibu, sesuai dengan 4 tadi ya Bu ya, 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Terima kasih Bu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.